Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga semakin terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita masih secara online. Dan anak-anak, Bapak juga tetap mengingatkan, yang pertama, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Lalu kemudian jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita semakin cepat stabil dan mudah-mudahan kita di tahun ajaran baru nanti itu belajar di kelas kita dengan cara tatap muka. Baiklah anak-anak, Bapak mengingatkan lagi bahwa untuk penilaian tahfiz nanti insya Allah surahnya adalah surah Ad-Duha. Maka video itu yang sudah Bapak bikinkan, Bapak akan kirimkan berulang-ulang hari Kamis dan hari Jumat. Nah, untuk Jumat depannya kamu insya Allah sudah siap untuk diambil nilai dalam tahfiz surah Ad-Duha itu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita di buku tema 3H Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Anak-anak, ayo sama-sama kita buka buku tema 3H-nya, yakni di halaman 99, pembelajaran 3. Perjalanan ke Curug Manta. Akhir pekan ini, ayah mengajakku berpetualang ke Curug Manta. Curug Manta adalah tempat wisata berupa air terjun alami. Curug Manta letaknya di perbukitan. Daerahnya masih asri dan udaranya sangat sejuk. Setelah semua perbekalan siap, kami pun berangkat menggunakan mobil. Ayah mengendarai mobil dengan baik. Di persimpangan jalan, ayah melambatkan laju mobil dan berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah. Lampu lalu lintas terdiri 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ayah, kenapa di persimpangan jalan lalu ada lampu lalu lintas? Tanya ingin tahu. Ayah menjawab, iya jika lampu lalu lintas dipasang di persimpangan jalan untuk mengatur kendaraan yang melewati persimpangan. Lampu mengatur kapan kendaraan berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Dengan begitu, tidak ada kendaraan yang bertabrakan. Cika, tahukah kamu apa arti masing-masing warna lampu lalu lintas? Tanya ayah. Cika tahu ya, lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti. Jika lampu kuning menyala, berarti kendaraan harus siap-siap berjalan atau berhenti. Jika lampu hijau menyala, berarti kendaraan boleh berjalan. Jawabku cepat. Benar Cika. Nah, lampu sudah menyala hijau. Jadi, mobil kita boleh berjalan, kata ayah. Perjalanan kami berlanjut menuju Curug Manta. Selama perjalanan, banyak rambu-rambu lalu lintas yang ditemui. Ada rambu yang memperingatkan tanah longsor. Ada pula rambu yang memperingatkan jalan menanjak curam. Semua rambu itu dipasang untuk keselamatan pengguna jalan. Akhirnya kami sampai ke tempat wisata Curug Manta.
Untuk sampai ke lokasi air terjun, kami harus melalui jalan setapak yang menanjak. Tak lama berjalan, kami sampai juga di lokasi air terjun. Aku terpesona dengan pemandangan air terjun yang sangat indah. Air di Curug Manta sangat jernih dan dingin. Ayah mengajakku berenang di kolam dekat air terjun. Meskipun airnya dingin, tapi sangat menyenangkan. Selesai berenang, kami berjalan menjelajahi hutan pinus. Di sana ada beberapa rambu yang menunjukkan tempat penginapan, tempat makan, dan tempat beribadah. Karena lapar, kami pun mampir ke tempat makan dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Pergi bertualang, menjelajah tempat baru sangat menyenangkan bagiku. Pengetahuan dan pengalamanku jadi bertambah. Jadi anak-anak, dari cerita Chika yang pergi ke Curug Manta ini, yang kita ambil pelajarannya adalah ketika di dalam sebuah perjalanan, Chika dan ayahnya itu menemui banyak rambu-rambu di jalan yang ada di sekitarnya yang ia lalui atau yang ia lewati. Lalu kemudian setelah sampai di tempat tujuan, ternyata bukan hanya di jalan raya, di tempat wisata pun ada rambu-rambu yang menunjukkan, mengarahkan tempat ibadah, tempat istirahat, dan tempat-tempat misalkan untuk ngopi misalnya atau kedai kopi. Nah, jadi dengan petualangan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga menambah pengalaman bagi Chika. Begitu juga kalau seandainya kita sedang dalam pepergian di suatu tempat, tentu kita akan mengetahui sesuatu hal yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Contoh, ketika kita misalkan pergi ke sebuah tempat, misalkan Ragunan, di sana kita akan mengetahui banyak hal, misalnya tentang hewan-hewan, dan juga tentang bagaimana misalkan di situ ada anak rusa, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia berkembang biak. Jadi kita walaupun sedikit akan bertambah pengetahuan. Lalu anak-anak, berkenaan dengan yang dilalui oleh Chika dan ayahnya ketika di jalan, masih ingatkah kamu dengan rambu-rambu yang sebelumnya? Ya, sebelumnya yaitu ada rambu-rambu yang menyatakan sebuah peringatan, ada juga rambu-rambu yang menyatakan sebuah larangan, dan juga ada rambu-rambu yang menyatakan perintah, dan juga rambu-rambu yang menyatakan petunjuk seperti hal berikut ini. Pertama, rambu perintah. Rambu ini berisi perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah berbentuk bundar, berwarna biru dengan lambang berwarna putih dan merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Yang pertama, kendaraan wajib mengikuti arah ke kiri. Lalu yang kedua, kendaraan tidak boleh melaju dengan kecepatan melebihi 30 km per jam. Lalu selanjutnya, kendaraan wajib belok ke kanan. Itu menyatakan sebuah rambu yang tujuannya adalah merintah ataupun mengarahkan kepada jalan yang harus dilalui. Lalu yang kedua, rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang menunjukkan sesuatu, misalkan tempat parkir. Nah, gambar yang pertama, petunjuk adanya stadion atau lapangan terbuka. Lalu yang kedua, petunjuk adanya kedai kopi. Dan berikutnya, petunjuk adanya tempat parkir. Artinya, rambu petunjuk ini memberitahukan, misalkan sebuah tempat ibadah tadi itu. Lalu seperti yang digambar ini, ada petunjuk menyatakan ada sebuah lapangan. Lalu ada misalkan tempat kedai kopi,
dan juga menyatakan ada tempat parkir. Nah, lalu anak-anak, masih ingatkah kamu dengan pembelajaran diagram yang sudah kita bahas di pembelajaran 2 sebelumnya? Baik, kalau masih ingat, coba kamu perhatikan diagram berikut ini. Pertama, siswa kelas 3 yang sudah paham arti lalu lintas sebanyak 50 orang. Dan siswa kelas 3 yang belum paham arti lalu lintas, ya, arti lampu lalu lintas sebanyak 30 orang. Dari pernyataan tersebut, maka itu adalah sebuah data, dan kita akan nyatakan data di atas dapat juga kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Lalu setelah dibentukkan tabel, maka dapat kita nyatakan juga sebagai diagram batang, ya, dapat kita sajikan berbentuk diagram batang seperti gambar berikut ini. Anak-anak, buka halaman 106 di pembelajaran 4 ya, tentang asyiknya mengikuti persari. Aku suka mengikuti kegiatan baru karena itu akan bersemangat sekali mengikuti kegiatan persari. Persari adalah kegiatan perkemahan yang dilakukan oleh pramuka tingkat siaga. Di persari tidak ada tenda, acara menginap, atau api unggun. Kegiatan persari diadakan di lapangan sekolah. Seluruh peserta persari akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Anggota dalam satu kelompok akan bekerja sama dalam berbagai permainan yang diikuti. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan di persari. Di antaranya adalah kegiatan bernyanyi, mengenal seni budaya Indonesia, dan permainan. Berbagai macam kegiatan diadakan yang bertujuan untuk memperkuat persaudaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan persatuan. Kegiatan yang paling berkesan adalah mengenal seni budaya anggota satu kelompok. Setiap anggota bercerita tentang asal daerah dan budayanya. Ternyata kelompok kami memiliki budaya yang beragam. Anggota kelompokku berasal dari suku Jawa, Minang, Bali, Sunda, dan juga Betawi. Bahasa daerahnya juga berbeda-beda, yaitu bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan juga bahasa Betawi. Makanan khasnya juga berbeda-beda. Ada gudeg, ada nasi timbal, ada rendang, bebek bertutu, dan kerak telur. Aku senang mengetahui keberagaman budaya Indonesia. Meskipun anggota kelompokku berasal dari suku bangsa yang berbeda, tetapi tidak menjadi masalah bagi kami. Kami saling menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan budaya dan suku bangsa tidak menghalangi kami bekerja sama dalam perlombaan permainan. Permainan yang dilombakan di persari adalah halang rintang, pesan berantai, dan membuat denah. Kelompokku berhasil memenangkan beberapa permainan. Rahasia keberhasilan kami adalah kekompakan, kerjasama, saling menghargai perbedaan, dan tanggung jawab yang baik. Dengan begitu, kami bersatu dan memenangkan perlombaan. Artinya, anak-anakku, kita ambil singkat ceritanya saja, bahwa dari teks asyik mengikuti persari ini menunjukkan bahwa dalam setiap kelompok memiliki perbedaan asal dan juga daerah, tentu juga bahasa. Maka yang perlu ditanamkan supaya tetap berhasil dengan perbedaan tersebut, maka harus pertama kerjasama, kedua tetap harus saling menghargai,
walaupun berbeda suku, bangsa dan juga bahasa, dan juga mesti bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dari kakak pembina. Begitu juga terhadap anak-anakku semuanya. Kita misalkan dalam satu kelas pasti adanya perbedaan asal daerah, adat istiadat, bahasa, dan juga tata cara dalam berbicara. Maka di situ kita tidak mesti ataupun tidak boleh saling menjatuhkan, saling menyudutkan satu sama lain. Maka kita harus tetap menjaga kekompakan antar di dalam kelas, antar teman, dan juga yang terpenting tetap harus tanggung jawab ketika diberikan tugas yang diberikan. Lalu kemudian anak-anak, tadi kita sudah membahas ada beberapa tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, sementara sekarang ini coba perhatikan ada beberapa gambar yang berikut ini, yaitu menunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan informasi tentang lokasi. Contoh pertama, gambar yang pertama ada tanah panah ke atas. Itu menunjukkan Wonosari, Yogyakarta. Panahnya ke kanan menunjukkan Karangmojo. Lalu kemudian panah ke kiri menunjukkan Giri Panggung. Dan ini biasanya sering kita temukan berada di jalan-jalan raya atau di jalan-jalan tol, misalnya jalan-jalan besar yang sering kita jumpai. Lalu berikutnya juga gambar kedua menunjukkan lurus atau panahnya ke atas, yaitu arah kota, sementara ke kanan menunjukkan arah Pancoran. Lalu yang ke kiri menunjukkan arah Kebayoran Lama. Kemudian di sana yang gambar yang ketiga juga menunjukkan ada jalan yang menunjukkan seperti angka Y dan ditambah dengan jalan lurus di atasnya. Di situ misalkan lurus arahnya Bekasi, sementara arah Bogor adalah arah yang sebelah kanan. Lalu juga ada juga selain daripada tulisan, ada juga yang menunjukkan simbol tangan menunjuk ke arah ke arah yang dituju. Misalkan seperti gambar seperti ini, jalur alternatif ditandai dengan tulisan dan arah yang menunjuk jari tangan orang. Dan juga seperti gambar yang berikutnya, ada yang menunjukkan misalkan seperti entah itu papan ataupun kaleng, yang dia ini di dalam satu tiang ada bermacam-macam atau 4 macam, misalkan ada 3 macam atau lebih yang menunjukkan arah. Atau misalkan kita di dalam suatu taman atau dalam tempat rekreasi, biasanya dalam satu tiang arah ke kiri ada 2, bisa menuju masjid, misalnya bisa juga menuju danau. Lalu kemudian arah ke kanan misalnya menuju misalkan ke kandang macan misalnya, ataupun ke kandang ular. Dan ke sebelahnya yang lurus misalnya ada arah jalan keluar, misalkan seperti itu. Nah, itulah anak-anak materi pembelajaran kita hari ini. Adapun hari ini Bapak akan memberikan tugas kepada kamu, yaitu di halaman 104 ya, yang di sana adalah dalam sebuah tabel kamu harus mengisi kriteria siswa dan juga jumlah siswa yang ada di atasnya. Di atasnya itu kriteria siswa adalah siswa yang masih diantar ke sekolah sebanyak, berarti jumlahnya adalah 500 orang. Lalu kemudian siswa yang tidak diantar ke sekolah sebanyak 20 orang, berarti jumlahnya juga itu adalah 20 orang. Nah, tinggal tugas kamu adalah dari data di atas itu kamu bentukkan ke dalam sebuah diagram batang. Jadi di situ kamu mesti tuliskan dalam sebuah bentuk diagram batang ataupun bentuknya sebuah balok panjang ya. Maka di situ tertulis yang diantar berapa, kamu tepatkan dengan nomor di sana. Yang tidak ditempatkan juga berapa, yang tidak diantar ke sekolah juga berapa, kamu tempatkan ke angka berapanya. Lalu kemudian kamu buat
diagram batang tadi itu, dan kerjakan di buku paketnya saja, ya. Kerjakan di buku paketnya saja. Itu yang sudah ada di halaman 104 itu. Terima kasih. Selalu bersemangat. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.